Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'nil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ilal qiyamah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Di siang ini kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita, melaksanakan sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam mari limpah curahkan kepada baginda kita, panutan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan hal yang pasti datang, tak pandang siapapun, dimanapun, kapanpun. Kalau kita sudah mendapatkan ajal dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menolak. Sebagaimana firman dalam Al-Quran telah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Oleh karena ini, hidup di muka bumi ini, apakah kita sudah siap menghadapi kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang sudah kita lupakan. Bahkan kita jarang mengingat apakah nanti ketika kita mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan amal perbuatan apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, kematian adalah sebuah jembatan antara dunia dan akhirat yang tidak bisa dipisahkan. Kita hidup di dunia ini untuk menanam kebaikan, menanam amal soleh supaya kita mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi nanti kalau kita rajin menanam amal kebaikan, amal yang diperbuat di dunia ini, tapi nanti kita akan mendapatkan enak dan kenikmatan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kashuna ida sab'ana wa aradan haqqa alaina." Orang yang cerdas adalah orang yang rendah diri dan bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian. Dan sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dari yang lainnya. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tips untuk mempersiapkan kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis telah dijelaskan salasa, 3 perkara yang kita harus disiapkan kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengerjakan amalan-amalan soleh. Sebagaimana hadis telah dijelaskan, faman kana yarzu liqa'anna falya'ala, yang artinya barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Tips ke-1 untuk mempersiapkan kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita berlomba-lomba membuat amal yang baik, amal yang soleh. Niscaya salah satunya kita dalam keadaan takwa. Takwa merupakan mengistiqomahkan dan mentaqarrubkan ibadah kita. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satunya adalah aqimi sholat. Perbuatlah dan kerjakanlah sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nomor kedua, tips untuk mempersiapkan kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan yang diharamkan, dimakruhkan, dimubahkan. Ini adalah salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup di dunia ini kita harus belajar menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengistiqomahkan ibadah kita dan berzikir hati kita, hasbiyallah, selalu ingat kepada Allah. Karena kita dimanapun keadaan kita, kapanpun keadaan kita, kalau kita tidak ingat kepada Allah, karena Allah yang memberikan umur kita, Allah yang menggerakkan kaki kita, Allah yang melihatkan mata kita keindahan di dunia ini, tapi kita sebaliknya tidak pernah yakin, tidak pernah beristighfar, tidak pernah mengingat kepada Allah, karena kita bukan orang-orang yang selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadirin jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tips nomor ketiga adalah untuk mempersiapkan kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah segera bertobat. Berlomba-lombalah dalam bertaubat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena dosa apapun, buruk baiknya manusia tergantung minta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan tidak ada manusia yang bersih dari kelahirannya dan dosa kesalahannya atas hal yang wajar bagi manusia. Yang masalah adalah membiarkan diri berterlalut-lalut dalam perbuatan dosa kematian. Oleh karena ini, mudah-mudahan kita selalu untuk mempersiapkan meninggal dan mempersiapkan kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah berlomba-lomba dalam amal soleh. Berbuatlah kebaikan, segera bertaubat dan menjauhi larangan-larangan tercela dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita siap meninggal dalam keadaan pun dimanapun, karena hati kita, kalbu kita, pikiran kita selalu ingat kepada Allah, hasbiyallah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menakdirkan, Allah yang memberikan umur sampai sekarang ini adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, hidup di dunia ini, hidup di muka bumi ini, kalau kita berterima kasih kepada Allah, rasa syukur yang Allah berikan terhadap kita, tidak akan bisa kecuali kita mengistiqomahkan dengan bertaubat dan beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini salah satunya mempersiapkan kematian di hadapan Allah. Kita istiqomahkan 3. Salah satunya tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan segera bertaubat dan menjauhi larangan-larangan yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.